Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, di hari Kamis, tanggal 11 November 2021, kita bertatap muka lagi meskipun masih dunia maya. Dan alhamdulillah kita juga tadi sudah absen. Dan ada beberapa teman kita yang hari ini tidak masuk. Kita doakan mereka yang tidak masuk jika sakit, lekas sembuh, dan nanti bisa ikut belajar kembali bersama kita. Baik anak-anakku sekalian, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat untuk kita semua, kita awali dengan doa, dan seperti biasanya Chelsea sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita semua. Dipersilakan Chelsea. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik anak-anakku, masih semangat pagi hari ini? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya sehat, saya siap, selalu semangat. Oke, terima kasih. Ya, sekarang boleh bareng-bareng. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya siap, selalu semangat. Oke, akan kembali peraturan kita di Google Meet bahwa di awal sampai di akhir pembelajaran kita, kalian dipersilakan untuk selalu membuka kamera dalam keadaan menyala. Dan yang kedua, soundnya silahkan dimatikan ya, agar suara kita tidak berbenturan dan suara ibu terdengar jelas oleh kalian. Are you ready? Pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah satu, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian memberikan contoh keberagaman ekonomi masyarakat, dan kita akan juga belajar tentang ciri-ciri reklame dan salah satu jenis reklame yang nanti kita akan pelajari yaitu mengenai poster. Kemudian kita juga akan membuat salah satu jenis reklame, ya. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian dapatkan dari informasi gambar ini? Saya boleh pekerjaannya apa saja di sini? Polisi, nelayan, dokter, polisi, nelayan, dokter, pelukis, terus pemadam kebakaran. Nah, apa sih hubungannya meja makan ini dan beberapa lauk yang ada di atas meja dengan profesi yang ada di sini? Coba bisa dijelaskan, Ikhlas? Pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup. Sekarang kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum sahabat hebat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 4 untuk kelas 6 globalisasi. Untuk muatan PPKN yaitu tentang keberagaman ekonomi di masyarakat. Kalian perhatikan di sekitar kita, ada banyak orang dengan beragam profesi, beragam suku bangsa, beragam tingkat kesejahteraan, beragam budaya, serta tradisi. Oke, terima kasih dan semoga mudah dipahami. Tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan ya. Kegiatan kita berikutnya, diskusi kelompok sudah Ibu bagikan link KPD kita yang pertama. Kita diskusikan masalah berikut. Ini adalah sebuah ilustrasi. Adara adalah anak seorang pedagang sayur. Ia berteman dengan seorang anak bernama Eva, anak pengusaha restoran ayam bakar Ibu Juwita, ternama yang sukses memiliki banyak cabang restoran yang tersebar di Jakarta. Setiap hari mereka bermain bersama karena
rumah mereka berdekatan. Nah, dari ilustrasi cerita ini kita bahas ya 3 pertanyaan. Akankah persahabatan mereka terus terjalin karena status ekonomi berbeda? Iya, persahabatan mereka tetap terus terjalin meskipun mereka berbeda status ekonomi. Bagaimana sikap yang harus dimiliki Dara dan Eva agar persahabatan mereka selalu terjaga? Sikap yang harus dimiliki Dara dan Eva agar persahabatan mereka selalu terjaga adalah saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengejek satu sama lain, dan tidak menjadikan perbedaan status ekonomi sebagai penghalang persahabatan mereka. Apakah yang dimaksud sikap globalisasi dalam menghadapi keberagaman ekonomi? Sikap globalisasi dalam menghadapi keberagaman ekonomi adalah tidak memandang rendah orang lain, serta tidak menganggap dirinya paling tinggi, dan menerima segala keberagaman akibat globalisasi yang membawa pengaruh terhadap keberagaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke kelompok terakhir yang akan diwakili oleh Nuri. Dipersilakan. 1. Akankah persahabatan mereka terus terjalin karena status ekonomi berbeda? Ya, persahabatan mereka akan terus terjalin karena persahabatan itu tidak memandang kaya atau miskinnya. 2. Bagaimanakah sikap yang harus dimiliki Dara dan Eva agar persahabatan mereka selalu terjaga? 1. Tidak memandang ekonomi, tetap saling menghormati, tetap menjaga komunikasi yang baik. Nomor 3. Apa yang dimaksud sikap globalisasi dalam menghadapi keberagaman ekonomi? 1. Tidak memandang rendah orang lain. 2. Tidak menganggap budaya paling tinggi. 3. Menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. 4. Rasa cinta pada produk dari negara sendiri. Dah, Bu. Oke, terima kasih Nuri atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah melengkapi semua jawaban dari teman-temannya tadi. Nah, baik teman-teman yang lain, ada yang ingin melengkapi jawaban teman-teman yang tadi sudah disampaikan hasil diskusi kalian? Mungkin barangkali ada yang terlewat gitu, ada yang lupa disampaikan. Nah, kalian sebagai anggota kelompoknya bisa mengingatkan dan dipersilakan untuk memberikan tambahannya. Menurut kalian, dari 3 pertanyaan tadi, hasil diskusi yang tadi disampaikan oleh ketua kelompok masing-masing, sudah cukup jelaskah atau setujukah? Sudah setuju, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah menyimak tadi dan mencatat beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Benar sekali bahwa persahabatan itu tidak memandang kaya dan miskin, tidak memandang status dia berasal dari mana, harus dimiliki di pertanyaan yang kedua. Ya, betul sekali, dan ada saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi, saling berkomunikasi ya. Nah, tapi ada satu nih yang mungkin tidak Ibu dapatkan di antara 5 kelompok ini, yaitu ketika kita harus berkomunikasi, berteman dengan orang lain, kita bersahabat dengan orang lain, bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk kehidupan kita ya. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Nah, karena makhluk sosial inilah kita saling membantu di antara satu sama lain. Oke, itu penambahan Ibu saja. Jadi saling membutuhkan, saling membantu ya di antara berteman. Jadi kalau kita ada teman yang kesusahan, kewajiban kita harus membantu. Nah, selebihnya sudah oke. Dan yang terakhir, sikap globalisasi, betul sekali. Tadi kita tidak boleh memandang remeh atau memandang merendahkan orang lain, mentang-mentang misalnya dia orang susah, dia misalnya pekerjaannya sebagai PSSU atau sebagai asisten rumah tangga, tidak boleh kita meremehkan karena kita pasti membutuhkan mereka ya. Kita tidak akan lengkap hidup tanpa keberadaan mereka. Nah, semua pekerjaan mulia. Oke, terima kasih atas diskusinya pagi hari ini, menarik sekali dan penjelasan kalian cukup hebat semuanya. Nah, sekarang
kita mau bersantai dulu. Sudah siap? Are you ready? Yes, Yes, ready. I'm ready. Halo sobat, apa kabar? Semoga kalian bahagia selalu ya. Kali ini kita akan kembali bermain tes logika. Ayo, siapa yang mau ikut? Sebenarnya tes logika ini bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Kaitannya di mana sih, Bu? Ya, kaitannya pendidikan itu penting sekali. Tapi ada kecerdasan logika kita yang bisa kita gunakan untuk melihat peluang usaha atau melihat peluang ikhtiar kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, apalagi di dalam era globalisasi ini. Nah, sekarang lihat di sini, apa sih reklame itu? Reklame itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang informasikan, meyakinkan, mengingatkan, menawar suatu barang, jasa dan pesan agar si pembacanya mau melakukan tindakan yang disampaikan pada isi reklame. Teman kita kali ini kita ingin lebih mendalami lagi tentang poster. Apa sih poster itu menurut KKB Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yaitu sebuah plakat yang dipasang di tempat umum. Tujuannya apa? Untuk mengajak, membujuk, dan menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Memuat komposisi huruf dan gambar. Kita mau melihat nih hasil poster yang sudah dibuat salah satu teman kalian. Kita bandingkan ini poster pertama dan ini poster yang kedua. Boleh kalian kasih pendapat sudah sesuai dengan ciri-ciri poster yang tadi sudah kita sebutkan? Kayaknya sih udah sesuai, Bu. Soalnya kayak menarik gitu. Warnanya yang full color. Oke. Tadi kata Adel benar, warnanya yang kontras, Bu. Oke, sesuai ya antara warna kuat dan kontras. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD 2. Kita buat poster komersil ya. Kemarin kita kan buat poster non komersil. Nah, tapi karena membuatnya ini butuh waktu yang lama, jadi nanti ini adalah tugas di GCR kita. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, tentang apa saja? Ayo kita jawab rame-rame. Tentang reklame, globalisasi, keberagaman ekonomi, reklame. Kalian, pesan apa yang bisa kita ambil kegiatan kita hari ini? Kayak tadi, Bu, tentang yang perekonomian gitu, Bu, yang kita nggak boleh ngebeda-bedain antara miskin dan kaya gitu, Bu. Jadi pertama itu nggak mandang-mandangkan miskin dan kaya gitu. Oke, ya, sip, pintar. Ya, betul sekali. Ya, itu salah satunya yang bisa kita ambil. Sekarang kesimpulannya adalah keberagaman ekonomi adalah perbedaan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terus, reklame adalah sebuah media atau alat untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, menawar suatu barang, jasa, dan pesan. Oke, karena kita sudah berada di kesimpulan, berakhir juga materi kita hari ini. Untuk Chelsea, silakan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan sama Bu Fajar bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Alhamdulillah, terima kasih atas keaktifannya dan kehadiran kalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu esok hari. Sampai jumpa. Dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.